Insyaallah nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita belajar kembali memantaskan diri kita menjadi ibu-ibu yang salihah, memantaskan diri kita menjadi istri salihah, memantaskan diri kita menjadi wanita-wanita salihah. Karena kelak ibu-ibu yang salihah, istri-istri yang salihah, wanita-wanita yang salihah, kelak Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga Firdaus tertinggi. Subhanallah teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai seorang wanita, maka dengan Islam, dengan kita mengenal Islam, maka kita dimuliakan oleh Islam. Bisa dibayangkan enggak? Ketika dulu pada zaman jahiliyah, para wanita itu dilecehkan, dikubur hidup-hidup, bahkan dijadikan sebagai bahan warisan. Alhamdulillah, dengan datangnya Islam, wanita dimuliakan. Wanita dimuliakan, wanita dia menjadi seorang istri, dia menjadi seorang ibu, dia menjadi seorang anak bagi kedua orang tuanya. Inilah peran-peran sentral seorang wanita. Subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, di setiap kesuksesan laki-laki yang ada, dimanapun berada, tidak lain kesuksesan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di balik laki-laki itu ada sosok-sosok wanita yang hebat. Maka dari itu kita katakan dalam diri kita masing-masing, ketika Allah memberikan kepada kita mutiara yang berkilau, yaitu anak-anak kita. Subhanallah teman-teman, anak-anak kita itu lebih indah daripada mutiara. Kalau mutiara kita meninggal dunia tidak bisa kita bawa mati, tidak bisa mendoakan kita. Tapi anak-anak kita saking berkilaunya, ketika kita sudah terbujur di kaku, mereka akan mendoakan kita dengan doanya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doanya anak-anak yang salih dan salihah. Maka hari ini teman-teman, kalau kita pengen nanti sudah terbujur kaku dikubur anak-anak kita mendoakan kita, saatnya kita belajar bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana merawat mutiara yang telah Allah berikan sehingga mutiara itu menjadi mutiara yang berkilau. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kehadiran anak-anak kita di dalam keluarga kita itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang ibu, seorang ayah yang dia bisa menerima kehadiran anaknya, itu akan memperlakukan anaknya dengan baik. Berbeda kalau ada ayah dan ibu, suami istri, yang dia ternyata hamilnya tidak diharapkan, maka lahirnya anak tersebut juga tidak diharapkan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran buah hati kita. Di luar sana tubuh, saya tahu ada teman yang sudah nikah belasan tahun, sampai detik ini belum Allah berikan karunia momongan. Kata teman saya, kalau pulang Idul Fitri itu mesti di kampungnya senantiasa bilang, kapan datang momongan? Kok belum ada momongan? Nyinyiran demi nyinyiran dia terima. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, hamba bersyukur kepadamu atas nikmat anak ini, dan mampukan hamba dan suami hamba, wahai Rabbku, untuk memegang amanah yang telah Engkau berikan. Yang pertama nih teman-teman, agar kita sukses mendidik anak-anak kita, merawat mutiara yang Allah berikan, disyukuri terlebih dahulu, bersyukur terlebih dahulu. Subhanallah. Dengan bersyukur apapun itu, kehadiran anak kita, suami kita, ibu kita, rumah yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, ilmu yang Allah berikan, kalau disyukuri, maka Allah akan tambah nikmat itu. Dan termasuk dari orang tua yang dia mensyukuri kehadiran seorang anak, tidak menjadikan anaknya fitnah bagi kehidupannya. Termasuk tanda syukur kita kepada Allah, ketika memiliki buah hati, jangan sampai cintanya kita kepada anak-anak melebihi daripada cinta kita kepada Allah. Yang memberikan anak kepada kita siapa, Bu? Allah. Pantaskah kita lebih mencintai anak-anak kita daripada cinta kita kepada Allah?
Tidak pantas. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang namanya anak-anak, hubbus syahwat, itu dari an-nisa wal banin. Al-banin, anak-anak ini termasuk fitnah bagi kedua orang tuanya. Maka jangan sampai anak-anak yang telah Allah berikan kepada kita, akhirnya kita lalai dari kewajiban kita kepada Allah. Di antara cara bersyukur kepada Allah dengan kehadiran buah hati, jangan sampai waktu kita habis untuk anak-anak kita dan lupa kewajiban kita kepada Allah. Jadi urutannya tuh Bu, kalau yang namanya mencintai di dunia ini, pertama Allah, kedua Rasulullah, ketiga orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, baru kemudian orang tua, baru kemudian karib kerabat, baru kemudian anak, terus. Jangan sampai dibalik anak yang paling atas. Pernah nggak Bu, ada orang tua yang tahu itu adalah sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, tapi karena takut kepada anaknya, jadi orang tuanya itu ngalah, ya wis lah, terserah gitu. Ada nggak jenis-jenis orang tua yang begitu? Ada nggak? Contohnya kasus apa misalnya? Contoh nih, kasus yang biasa terjadi nih ya. Anaknya mau mengadakan studi banding. Kan ini kan kasus yang banyak terjadi. Anak kita perempuan, kita tahu yang namanya pergi ke luar kota, yang namanya studi banding, biasanya kalau orang-orang studi banding itu ke Yogyakarta naik bis. Itu nanti Bu, di Jogja itu nggak ngapa-ngapain. Maksudnya studi bandingnya tuh hanya sehari, 2 hari, habis itu pulang lagi dan dapat capeknya. Jadi tujuan dari studi banding itu nggak dapat. Kalau memang benar anak kita mau belajar di suatu tempat, mau menuntut ilmu, mau magang, ibu-ibu yang punya anak homeschooling pasti paham apa itu magang. Kalau anak kita tujuannya kan, anak-anak studi banding itu katanya tujuannya pengen melihat-lihat gitu ya, ada pelajaran yang mau dipakai atau mau dibawa pulang. Harusnya itu berbulan, sebulan, nggak cukup yang namanya sehari 2 hari. Nah dengan alasan itu anak kita minta izin, Bu, saya mau studi banding ke Yogyakarta. Biasanya Jogja itu tempat untuk studi banding. Kita tahu bahwasanya anak kita safar sendirian tanpa mahram misalnya, itu tidak diperbolehkan di dalam agama Islam, apalagi seorang wanita. Maka karena kita ndak enak ke anak kita, nggak enak, kita sudah bilang, nak, biar nanti pergi saja sama ibu sama ayah ya nak. Anaknya bilang, ya Allah mah, masa pergi sama teman-teman saja ndak boleh. Ayahnya tuh paham kalau itu tidak boleh, itu melanggar perintah Allah. Tapi karena ndak enak sama anaknya, takut dimarahin sama anaknya, akhirnya dia membolehkannya. Berarti mencintai anak lebih didahulukan daripada mencintai Allah. Ada kasus kawan saya di Yogyakarta Bu, ketika anaknya mau studi banding di luar Jogja, karena kan nggak mungkin orang Yogyakarta studi bandingnya di Yogyakarta, ya kan? Dan begitulah dunia, sawang sinawang. Maka ketika itu pihak sekolah mewajibkan, jadi wajib itu tuh ada nilai, gitu, ada nilai yang memang menjadi kelulusan, syarat kelulusan. Maka kawan saya bilang ke putrinya waktu itu, nah, kalau memang misalnya ini adalah kelulusan sebagai syarat kelulusan studi banding itu, maka kamu izin, Abi izin ke pihak sekolah agar kamu masuk ke mobil Abi dan Umi, kita antarkan mau kemana tuh, mau kemana tujuan arahnya. Jadi teman-temanmu naik bis, kamu Abi temenin, Umi temenin, ayo kemana? Nanti nggak usah nginep bareng-bareng, nggak apa-apa, kita nanti nginep cari hotel sendiri. Alhamdulillah bisa Bu. Nah ini contoh real yang banyak kasus di Indonesia ya umumnya. Karena yang saya tahu itu kalau di Timur Tengah itu tidak ada yang namanya studi banding untuk anak-anak, tidak ada. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara mencintai Allah, mencintai Rasulullah, baru kemudian mencintai anak-anak. Yang kedua, perbanyak berdoa, perbanyak berdoa. Subhanallah teman-teman, kalau kita tahu, kalau kita lihat nih orang tua kita zaman dulu mengasuh kita, kira-kira simbah kita, nenek kita dulu mengasuh ibu bapak kita. Saya tanya ya, mereka kenal ilmu parenting belum? Kalau belum, kira-kira mereka sukses nggak mendidik ibu kita? Lebih sukses mana? Nenek kita, orang-orang tua zaman dahulu mendidik anaknya daripada kita mendidik anak-anak kita. Sama-sama orang awam, sama-sama orang belum mengenal ngaji. Kira-kira lebih baik mana? Lebih baik orang-orang zaman dahulu, ya kan? Kalau orang-orang zaman dahulu tuh Masya Allah malunya besar, memiliki sifat malu itu besar banget. Orang Jogja itu, orang zaman dahulu ya, kalau ada, saya diceritakan ibu saya, ibu mertua,
Itu kalau misalnya sampai ada teman laki-lakinya main ke rumah, kata ibu mertua saya, wah siap-siap aja berhadapan dengan bapaknya beliau. Jadi subhanallah, pengasuhan orang-orang zaman dahulu tuh terkadang subhanallah lebih dekat dengan pola pendidikan Rasulullah SAW. Contohnya tadi ketika ada anak laki-laki, kalau zaman sekarang kan banyak kan anak laki-laki yang bawa anak gadis padahal bukan mahramnya. Anak-anak zaman sekarang orang tua yang awam, zaman dulu tidak. Nah, kira-kira apa kuncinya? Orang-orang tua zaman dahulu mereka sukses merawat anak-anak perempuannya dibanding orang tua zaman sekarang yang punya anak-anak perempuan. Banyak yang terjadi kasusnya perzinahan, ya kan? Kira-kira kuncinya apa, Bu? Tahu enggak? Apa kira-kira kuncinya, Ummahat? Kunci dari pengasuhan orang tua zaman dulu kita itu, mereka itu sibuk sholat malam, dan di setiap sholat malam mereka mendoakan anak-anaknya. Karena yang namanya mengetuk pintu langit, mengasuh dengan iman. Ya, orang tua zaman dulu kan gitu, mengasuhnya tuh dengan iman. Do, kamu kan perempuan, neng, kalau orang sini lah ya, neng atau teteh kan perempuan, atau teh malu, gitu kan. Itu orang tua zaman dahulu kan begitu. Duk, kamu kan nak wedok, mbok yo malu, kamu harus berjalan berdua dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu kunci dari segala kunci. Jadi yang namanya mengasuh dengan iman, mengetuk pintu langitnya Allah dengan doa di setiap malam, derayan air mata. Orang tua zaman dahulu, teman-teman, kalau kita lihat, Masya Allah, mereka itu sudah biasa menjadikan malam-malam harinya untuk bermunajat kepada Allah. Orang tua zaman dahulu, mereka itu biasa mandi di tengah malam, di pukul 3, pukul 4 dini hari itu biasa mandi. Coba kita zaman sekarang, ibu-ibu, bangunnya lebih giat kita atau lebih giat orang-orang zaman dahulu? Zaman dulu ya, ketika mereka bangun di sepertiga malam, mereka berdoa kepada Allah, menengadahkan tangan ke langit dan mengatakan, wahai Rabbku, jagalah anakku ya Rabb, Rabbi habli minas salihin. Walaupun mungkin dengan bahasanya mereka ya Allah, jadikanlah anak-anakku salih dan salihah, jagalah mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, berikanlah kesuksesan dunia dan akhirat. Yang namanya orang tua itu remimil buat anaknya, terus-terusan bahasa dengan doa untuk anaknya. Subhanallah, teman-teman, jangan pernah kita menyombongkan diri kita dengan ilmu parenting yang pernah kita ikuti walaupun di kelas internasional sekalipun. Jangan kita pernah menyombongkan diri kita karena kita pernah mengikuti ilmu parenting dengan membayar sekian juta. Kalau Allah belum memberikan hidayah kepada anak, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada anak tersebut. Jadi kunci di antara kunci yang paling utama dari kunci pengasuhan, hendaklah setiap orang tua, setiap pendidik, dia menggantungkan harapan dengan mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak doa. Bu, pernah enggak anaknya tuh mau sekolah, mau menuntut ilmu? Ini saya cerita sedikit tentang kisah-kisah ibunda para ulama, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, ibunya. Mereka kalau mau mengantarkan anaknya pergi menuntut ilmu, mereka siapkan pakai baju yang terbaik. Kemudian mereka mengatakan kepada anaknya, nak, kamu akan menuntut ilmu, pelajari adab dari gurumu terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan semua urusanmu. Itu ibunda para ulama mendoakan itu kepada anak-anaknya. Kita zaman sekarang jujur ya Bu, anaknya mau berangkat sekolah kita riuh dengan PR atau dengan doa. Kita sibuk mendoakan anak kita atau sibuk ngecek tas, kira-kira buku penghubungnya sudah ada belum? Ada di sini buku penghubung. Iya, untuk anak-anak TK. Kalau anak-anak SD sibuk, kira-kira ada PR-nya sudah dikerjakan belum? Sudah sarapan belum? Yang diurusin oleh kita tuh sekedar fisik saja. Kalau ibunda para ulama zaman dahulu, mereka ketika mengantarkan anak-anak mereka menuntut ilmu, mereka isi dulu hatinya anak-anak dengan doa, dengan harapan-harapan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba deh, coba. Anaknya mau sekolah, ibu bilang gini, ya Allah, kutitipkan anakku kepadamu wahai Rabbku. Nak, ibu titipkan dirimu kepada Allah ya nak. Semoga Allah memberikan kepada kamu ilmu yang bermanfaat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu teman-teman yang salih dan salihah. Karena yang namanya anak itu sangat, pengaruh teman itu kepada anak-anak kita itu sangat luar biasa, Bu. Jadi kita doakan itu. Setiap hari, setiap anaknya mau berangkat sekolah, mau menuntut ilmu, kita bilang begitu. Kira-kira masuk nggak dalam jiwa anak-anak kita? Masuk nggak? Masuk. Nah, masuk. Subhanallah. Ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai anak-anak kita hanya diperhatikan dari segi fisik, dari segi zahir saja, tapi tidak diperhatikan dari sisi ruhiyahnya, dari sisi hatinya. Tidak diisi, mereka akhirnya ke sekolah hanya pulang mendapatkan nilai tinggi dan akhirnya puas dengan nilai-nilai yang tinggi. Jujur, Bu, saya mau minta jawaban jujur. Orang tua zaman sekarang lebih bangga ketika anaknya mendapatkan nilai bagus, dapat nilai 100, atau lebih bangga kalau anaknya bisa berbuat baik kepada kawannya. Kadang ada orang tua yang anaknya baru datang dari sekolah capek, terus tadi gimana nak ujiannya? Ini Bu, nilainya nggak bagus. Belum anak-anak bercerita, kita langsung gimana toh? Kan semalam udah belajar. Kan ibu-ibu kan begitu kan? Anaknya baru ngomong 2 menit, apalagi kalau anaknya laki-laki. Kitanya ngomong setengah jam. Itu kan kita banget kan? Kita belum bilang, nak ya sudah nak, ditaruh dulu nak, sepatunya ditaruh dulu nak, tasnya nak, gitu ya. Terus makan dulu nak. Baru kemudian anaknya sudah tenang. Bagaimana tadi kabar di sekolah? Anaknya cerita, ini loh Mi, tadi tuh kasihan ada kawanku begini-begini. Oh Masya Allah, kita apresiasi. Oh Masya Allah, Alhamdulillah, doa Umi diijabah oleh Allah. Anak Umi menjadi anak yang salih, mau berbagi dengan kawannya. Anaknya senang nggak? Senang. Oh berarti ibuku tuh mengapresiasi aku berbuat baik kepada kawanku. Berarti ibuku selama ini mendoakan aku agar lebih salih. Baru kemudian kita tanya, gimana ujiannya nak? Ujiannya Mi, aku tuh sudah belajar tadi malam. Pas ada ujian soal di depan ngeblank deh misalnya. Anak-anak kan begitu kan? Tadi ujian tahmid kan kemarin sudah murojaah sama Umi. Pas Ustadz tanya, pas Ustadzah tanya, lupa jawabannya Mi. Kita katakan kepada anak-anak kita, nak, ya sudah, alhamdulillah, nanti besok lebih baik lagi ya. Kira-kira nih Bu, jujur kita mau ngomong begitu atau kita ngomong dumel-dumel? Kan semalam kan sudah murojaah sama Umi, semalam kan begini, semalam kan sudah belajar. Ibu-ibu tipe orang tua yang A atau yang B? Jujur. Kalau yang A nih bilangnya begini, ya sudah nak, alhamdulillah. Nanti kan adik sudah berusaha, sudah berdoa untuk nanti nilai kita serahkan kepada Allah. Yang penting adik sudah ambil prosesnya. Kita coba untuk membesarkan hati anak. Atau kita termasuk orang tua yang ngedumel-dumel. Semalam itu ya kan sudah malam, Umi sudah murojaah berapa lembar, bolak-balik sampai akhirnya begini. Jenis A atau jenis B Bu? Jujur itu baik. B ya? B. Jadi besok nanti kalau ketemu anaknya, langkah yang kedua banyak mendoakan anak-anak. Sampai anak-anak keluar mau ke rumah, katakan bukan sekolah, ganti. Katakan, nak, hari ini kamu mau menuntut ilmu. Ya begitu. Karena kalau sekolah itu mereka kalau nggak sekolah ya sudah nggak menuntut ilmu. Tapi dengan bahasa kita, nak, cintailah ilmu, keluar tuntut ilmu, cari ilmu. Maka sepanjang hayat ya, ketika dia diberikan umur oleh Allah, dia akan mencintai ilmu. Jadi ganti ya Bu ya, bukan ke sekolah. Nah, hati-hati di sekolah. Nah, mau ke sekolah, yang ada dalam pikiran anak-anak itu sekolah. Tapi kalau kita bilang, nak, cari ilmu ya nak, menuntut ilmu, yang ada di kepala anak-anak ilmu, gitu kan? Beda ya, beda. Masya Allah. Taib. Rabbi habli minas salihin. Kalau anak-anaknya susah sholat, ibu-ibu kalau anak-anaknya sholat dibengok-bengok atau dibengok-bengok, teriak-teriak, nak sholat nak, sebentar Mi, nah sholat nak, semenit lagi Mi, gitu ya. Ada nggak yang jenis anak-anak begitu? Ada. Doa Bu, doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni, wahai Rabbku,
jadikanlah diriku muqimas shalah, orang-orang yang cinta terhadap salat. Wa min dzurriyyati, dan juga jadikan anak-anakku juga orang-orang yang cinta salat. Masya Allah Bu, ada kawan-kawan tuh yang sudah coba doa ini ya, doanya Nabi Ibrahim. Masya Allah, ada perubahan dalam diri anak-anak. Yang dulunya kalau waktu sholat dibengok-bengok, sekarang ada adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya langsung, Mi izin ya Mi mau ke masjid. Iya nak, Masya Allah. Langsung ibunya sujud syukur ya kan. Ibu-ibu, subhanallah, kalau ibu-ibu tuh diberikan rizki, anak-anak yang kalau dengar adzan langsung sholat, disyukuri Bu. Ini anak-anak yang begini nih, anak-anak yang jarang pada zaman saat ini. Mutiara-mutiara yang berkilau, ya Masya Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah ketika Allah gerakkan hati anak kita, dia mau sholat tanpa kita harus suruh-suruh. Apalagi kalau ibu-ibu punya anak, Masya Allah ya, dia sangat-sangat perhatian dengan sholat-sholat amalan-amalan ibadah sunnah. Itu Masya Allah, bersyukur kepada Allah, sujud ya, sujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah wahai Rabbu. Baik, kemudian yang ketiga, jadikan anak kita mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada anak kita, rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya? Cinta dulu. Ini landasan paling dasar Bu. Menjadikan anak-anak kita mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa saya katakan anak-anak itu harus kita berikan fondasi mencintai Allah dan Rasulnya? Kenapa saya katakan anak-anak kita harus ditumbuhkan rasa cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya terlebih dahulu? Karena kalau anak-anak kita sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya Bu, ketika kita bilang begini nih ke anak-anak, nah ini yang menyuruh kamu berjilbab itu Allah. Allah yang aku cintai, dia pakai jilbab. Nah, yang menyuruh kamu untuk datang sholat ke masjid, kalau anak kita laki-laki, itu adalah Allah. Allah, ya senang dia. Nah, yang melarang kamu berdua-duaan sama laki-laki itu Allah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, senang-senang. Jadi nanti subhanallah, ibu-ibu yang sudah menumbuhkan rasa cinta anak-anak kepada Allah dan Rasulnya di waktu kecil, kelak Allah akan jaga anak ini. Masya Allah. Bagaimana cara mengenalkan? Sekarang ganti ya Bu, mulai langsung praktek nanti ya. Segala sesuatu yang ibu-ibu kasih ke anak-anak, katakan ini dari Allah. Misalnya saya kasih ke anak-anak air minum. Nah, misalnya namanya Ahmad. Mas Ahmad, Umi mau minum. Oh, Masya Allah mau minum. Umi ambilkan minum ya. Ini minum dari siapa nak? Dari Allah. Kita dulu yang bilang. Anak-anak belum bisa karena kita belum terbiasa mengucapkan Allah di hadapan anak-anak. Ini air minum dari Allah. Kalau anak homeschooling, karena anak-anak saya homeschooling, itu biasanya kalau ada mata air gitu ya, kita berikan itu loh nak. Masya Allah ya nak, Allah tuh sudah menyediakan air begitu banyak. Lihat tuh, lihat air terjun. Kalau kita lagi keluar, lihat air terjun. Masya Allah, banyak sekali Allah berikan air ke kita gitu ya. Atau misalnya kita berikan hadiah atau apalah kepada anak-anak kita, kita katakan nak ini adalah dari Allah. Dari Allah. Semua apa yang kita berikan kita katakan ini adalah dari Allah, sehingga di telinga anak kita itu akan terpatri Allah itu baik banget. Itu dulu Bu. Jadi kita katakan ini dari Allah. Nanti kalau anak-anak yang banyak tanya, mesti tanya, kok dari Allah? Ini kan dari Umi. Berarti ibunya harus siap-siap lagi jawabannya. Ya, ini Umi yang berikan ini, tapi yang menyediakan air, yang menurunkan hujan dari langit ke bumi ini adalah Allah. Siap nggak ibu-ibu kalau begitu ke anak-anak? Siap. Jadi kenalkan anak-anak itu dengan Allah. Jangan sampai anak-anak belum kita kenalkan Allah, tiba-tiba kita katakan anak-anak sudah mulai besar, nah ayo sholat, nah ini yang menyuruh Allah. Mereka asing siapa Allah? Karena kita tidak pernah mengenalkannya. Kita mengenalkan Allah kepada anak-anak itu berbeda caranya dengan kita mengenalkan Allah kepada orang dewasa. Kalau ini saya bilang ke ibu-ibu, yang namanya mengenal Allah, yang namanya tauhid itu ada 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah itu qala Allah Ta'ala, tauhid rububiyah itu qala Allah Ta'ala, tauhid asma wa sifat itu qala Allah Ta'ala. Itu cocok nggak buat anak-anak kita? Anak-anaknya kita belum selesai bicara sudah nyelonong duluan Bu. Percaya deh, ya kan? Jadi bagaimana cara mengenalkan anak-anak? Tadi yang pertama, semua yang kita berikan kepada anak-anak katakan ini dari Allah. Yang kedua, ibu sering pergi ke alam bebas.
Masya Allah Bu, disyukuri saya tuh ya sepanjang perjalanan tadi dari Sumber, dari Kenanga menuju SD Al Afia ya. Saya bilang gini ke suami, tadi lihat jembatan tuh panjang gitu kan. Itu tuh saya tengok tuh airnya tuh ada batu-batu banyak gitu loh. Saya bilang, wah Masya Allah indah sekali. Ini bisa tempat belajar anak-anak ini. Bawa ke situ. Kita bilang, nak, lihat nak, airnya mengalir. Anak-anak itu suka air. Masya Allah indah sekali ya, gunung begitu megah. Ibu-ibu bersyukur di sini, anak-anak dibawa keluar. Lihat gunung udah bisa, lihat air mengalir sudah bisa, lihat batu-batu yang besar sudah bisa. Banyak tempat-tempat belajar di sini. Masya Allah. Beda sama orang-orang kota. Mau diajak ke alam bebas adanya cuman mall, ya kan? Cuman apa lagi? Gedung-gedung tinggi. Kalau yang orang-orang Jakarta kan begitu. Mau ke luar kota, mau ke Bogor harus macet-macetan. Mau ke Bandung apalagi. Ibu-ibu di sini alhamdulillah disyukuri tinggal di tempat yang penuh banyak ya ciptaan-ciptaan Allah. Tinggal kita mengenalkan kepada anak kita, nak lihat nak gunung begitu besar nak. Gunung yang besar itu yang menciptakan Allah. Nak lihat nak air terjun yang begitu luar biasa indahnya. Itu semuanya yang menyediakan Allah. Terus kita terus bilang kepada anak-anak kita. Itu diantara cara mengenalkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anak kita. Atau nih Bu ya, kalau misalnya ibu-ibu hidup di area perkotaan, itu bisa caranya menanam bareng bersama anak-anak. Ini juga saya pakai di sekolah kami, di sekolah Alam Tahfiz Unggulan di Yogyakarta. Jadi menanam tuh bukan cuma, ayo biasanya kan gini sekolah. Hari ini hari menanam, gitu kan ya Bu ya? Ustazah ya di sini ya. Ada nggak di sini hari menanam? Anak-anak pernah nggak dicoba untuk menanam bareng? Ini Ustazah, kalau bisa anak-anak itu diajak menanam bareng dari biji. Terus anak-anak ini loh nak, biji ini dari Allah. Kita tanam ya, ayo semuanya nanam. Anak-anak kan suka ya, tanam. Nanti besok dinamain tuh setiap potnya, misalnya Ahmad, atau misalnya namanya Sofia, Aisyah, Fatimah, misalnya nama-nama anak-anaknya. Nah nanti setiap pot itu dikasih nama. Terus besoknya anak datang, ayo udah disiram belum tanamannya? Itu pertama mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak, ya mengajarkan tanggung jawab. Yang kedua, nanti anak-anak disuruh lihat. Insya Allah kalau sudah sepekan tuh kan tumbuh ya sedikit-sedikit ya. Lihat nak, kamu menyiram air ke tanaman, terus tanaman itu tumbuh, siapa yang menumbuhkan? Terus kita bilang yang menumbuhkan itu Allah. Subhanallah, ini akan membekas ke dalam diri anak-anak. Kelak besok, suatu hari kelak, kalau anak-anak kita berhadapan dengan syubhat-syubhat yang sangat luar biasa di akhir zaman, mereka akan ingat kembali masa kecilnya ketika menanam bareng orang tuanya, menanam bareng bersama ustadzanya, dan dia yang mengatakan yang menumbuhkan segala sesuatu yang ada di dunia ini Allah. Jadi itu perlu kita lakukan dengan anak-anak. Jangan sampai begini ustazah, ayo menanam bareng. Hari itu menanam bareng, habis itu setiap hari yang nyiramin tanaman tukang kebun, atau setiap hari yang menyirami tanaman ustazahnya. Jadi biarkan anak-anak menyirami tanaman. Dan katakan itu loh nak, Masya Allah ya nak, tumbuh. Dan yang menumbuhkan itu Allah. Ini cara paling simpel mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam diri anak-anak. Kemudian bagaimana menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cara yang paling simpel sebenarnya banyak ya cara-caranya. Ada satu buku tebal kalau ibu-ibu mau, tapi nggak mungkin saya mengupas tuntas di kajian ini. Cara yang paling simpel adalah ibu-ibu harus bisa berkisah kepada anak-anak. Ini paling simpel. Harus bisa berkisah dan kelak nanti berkisah bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sirah-sirahnya. Kalau ibu-ibu nggak hobi baca, alhamdulillah saya sudah selesai. Pernah di hari Sabtu itu kan yang mengadakan kajian itu kajian Hasanah dan Muslimah Brisbane Australia. Itu yang menyediakan ruang Zoom mereka. Saya pernah mengisi dari mulai lahir Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW wafat, sampai sosok-sosok sekarang, sosok-sosok sahabiah. Nah ibu-ibu, berkisah kepada anak itu adalah skill, keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap wanita yang akan menjadi ibu ataupun yang sudah menjadi ibu. Harus bisa. Kalau ibu-ibu di sini belum bisa, datangkan orang yang bisa berkisah.
Kemarin di sekolah kami, di sekolah Alam Tahfiz Unggulan, pernah kami mendatangkan seorang ikhwah yang biasa berkisah Kak Erlan, mungkin tidak asing lagi ya, Kak Erlan orang Yogyakarta. Itu kami datangkan, ibu-ibunya harus hadir, ibu-ibu harus hadir, belajar bagaimana berkisah, bagaimana metodenya, bagaimana agar kisah kita itu diminati oleh anak-anak. Caranya begitu. Jadi tidak ada lagi alasan orang tua itu tidak bisa yang namanya berkisah. Atau orang tua anak-anaknya mau tidur bilangnya begini, anak-anak, Umi mau menyampaikan ya, mau cerita bagaimana Rasulullah SAW ketika hidup dengan Ibunda Khadijah. Jadi suatu hari Rasulullah SAW itu menikah dengan Ibunda kita Khadijah, kemudian mempunyai 6 anak. Datar aja, anaknya bosen enggak? Bosen, nggak mau lagi dengerin besok. Jadi ibu, kalau ndak ibu, suami kita, kalau nggak kita, suami kita, pastikan setiap hari itu membaca buku di depan anak-anak dengan suara nyaring. Karena kita tahu sebenarnya yang pertama kali memerintahkan membaca adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Iqra, ya Muhammad, Iqra, wahai Muhammad, bacalah." Jadi yang namanya membaca, apalagi membaca dengan suara keras bagi anak-anak, itu adalah metode dalam pengasuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan metode dari barat. Karena selama ini yang namanya membaca keras itu kan digaung-gaungkan itu metode barat ya. Padahal yang namanya membaca, pertama kali metode membaca itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan malas ibu-ibu untuk banyak membaca dan juga berkisah kepada anak-anak setiap hari. Kita buat misalnya satu hari ini, malam ini temanya ini, ya besok temanya apa di checklist, ya. Jadi jangan sampai besok kita itu aja bacanya, ya sampai tuntas. Ya. Itu cara mengenalkan, bagaimana mengenalkan anak-anak untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian setelah kita mencoba mengenalkan anak-anak untuk mencintai Allah dan Rasulnya, maka mulai kita katakan, mulai menumbuhkan rasa cinta anak-anak terhadap agamanya dan Al-Quran. Ini penting banget. Kenapa saya harus mengatakan harus Al-Quran anak-anak? Karena Al-Quran itu pedoman kita semuanya. Pedoman kita semuanya. Mengenalkan anak-anak kita untuk mencintai agamanya dimulai dari kita sebagai orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Karena yang namanya anak itu seperti spons. Semua yang dilihat, semua yang didengar, dia akan masuk ke dalam pikirannya. Ya, semua diserap. Dia tidak melihat apakah itu orang baik, apakah itu orang tidak baik, apakah orang tuanya mengajarkan kebaikan, ataukah ternyata orang tuanya secara tidak sadar ternyata mengajarkan keburukan, dia nggak tahu. Contoh ya Bu, misalnya orang tua yang dia mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya untuk menumbuhkan rasa cinta anak terhadap Al-Quran. Orang tuanya terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa baca Al-Quran, ibunya terbiasa baca Al-Quran. Maka saya yakin anaknya akan cinta dengan Al-Quran. Saya pernah berkisah nggak? Ada syekh dari Mesir, di setiap pagi habis sholat subuh, habis zikir pagi, itu kumpul bareng sekeluarga bersama istri beliau, bersama anak-anaknya, mulai baca Al-Quran, setelah itu mentalkin anaknya. Sekarang anaknya, Masya Allah, Tabarakar Rahman, di usia 5 tahun sudah selesai hafalan Al-Quran 30 juz. Dan usia beliau, anaknya nih, belasan tahun sudah menjadi seorang syekh di Mesir. Belasan tahun Bu, anak zaman sekarang, bukan anak zaman dahulu. Ibu-ibu mungkin berpikir, kalau dulu Imam Asy-Syafi'i 7 tahun selesai Al-Quran, itu wajar, itu kan orang zaman dahulu. Kalau dulu Imam Syafi'i umur belasan tahun jadi mufti, itu wajar. Ini orang zaman milenial, anak zaman milenial sekarang. Saya tahu siapa ayah beliau ya. Anaknya itu sekarang jadi seorang syekh, padahal usianya belasan tahun. Yang ada di depannya tuh murid-muridnya itu orang-orang besar, yang usianya jauh lebih besar dari beliau. Allah angkat derajatnya anak ini karena ilmu yang Allah berikan kepadanya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu orang tuanya harus sering-sering baca Al-Quran. Biarkan anak-anak kita melihat orang tuanya mencintai Al-Quran. Biarkan anak-anak kita melihat ayahnya mencintai Al-Quran, sering baca, sering mentadabburi. Dan itu akan menumbuhkan rasa anak kita terhadap cinta terhadap Al-Quran. Jangan sampai ya Bu terbalik, mohon maaf sekali. Ada kalanya orang tua itu ingin
anaknya mencintai Al-Quran, tapi baca Al-Qurannya tuh hanya di malam Jumat aja. Tapi baca Al-Qurannya tuh jarang-jarang. Dia hanya ngoprek-ngoprek anaknya, ayo nak hafalanmu sampai mana? Ayo nak besok murojaahnya apa? Tapi dia tidak berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Ini PR ya ibu-ibu. Yang namanya Al-Quran itu kalau bisa dihafal. Kalau nggak hafal-hafal gimana ya dihafal terus. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Kan banyak kan orang tua yang sudah berputus asa. Walau orang hafal 1 halaman aja puyeng gitu ya. Itu harus berjam-jam. Akhirnya putus asa. Sudah deh nggak usah hafal. Ibu tahu nggak ada seorang nenek mulai menghafal Al-Quran usia 60 tahun, selesai 80 tahun. Itu nenek-nenek. Bagaimana usia ibu-ibu yang lebih muda dari nenek itu? Maka sekali lagi, tidaklah anak-anak kita bisa mencintai Al-Quran, bisa mencintai agamanya, kecuali mereka harus mendapatkan teladan dari kedua orang tuanya. Nih ibu, kalau masih ada TV di rumah, orang tua sibuk dengan TV-nya, nonton dari satu sinetron ke sinetron lainnya, atau mungkin di rumahnya sudah ada TV, tapi masih ada gawai, masih ada HP, orang tuanya sering memegang HP, apalagi orang tua yang punya toko online, dia berselancar dari satu media sosial ke media sosial lainnya, maka jangan heran kalau anaknya juga ternyata cinta HP, seneng HP. Kenapa? Karena yang dilihat oleh anaknya setiap hari orang tuanya megang HP, melihat status satu orang ke orang berikutnya, lihat Facebook, lihat Instagram, berselancar dari dunia maya ke dunia maya lainnya. Masya Allah, bagaimana anak akan mendapatkan teladan yang baik untuk mencintai Al-Quran kalau orang tuanya sibuk dengan HP? Ya, maka jadilah kita orang tua yang memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita mencintai Al-Quran. Termasuk di dalamnya ya Bu, saya nasihatkan untuk diri saya dan teman-teman, kalau anak kita pengen mencintai ilmu, maka jadilah diri kita teladan yang baik dulu untuk anak-anak kita. Datang di majelis ilmu, atau kalau masa pandemi datang ke ruangan-ruangan Zoom, di situ ada ilmu, dengarkan baik-baik dengan anak-anak. Alhamdulillah itu sudah menjadi kebiasaan kami dengan anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Ketika saya mengajar di pagi hari setiap hari dan suami pun mengajar, itu memang yang menjadi alasan terkuat kami agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kami orang-orang yang mencintai ilmu. Dan ketika anak mengajar, walaupun itu di studio di Yogyakarta, saya ajak anak-anak itu untuk duduk di samping. Jadi saya ajak yang sulung, nak duduk sini, yang kedua nak duduk sini, dengarkan. Kenapa demikian? Karena dengan kita mengajar, itu melazimkan kita setiap hari kita punya waktu untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita agar mereka mencintai ilmu. Itu. Jadi teman-teman, jangan sampai ya, naudzubillah summa naudzubillah, kita itu berharap banyak kepada anak-anak kita menjadi seorang ulama, menjadi seorang ahlul ilm, tapi kita nggak cinta dengan ilmu. Kita nggak pernah duduk di majelis ilmu. Kita nggak pernah duduk untuk mendengarkan kajian-kajian melalui internet, melalui Zoom, melalui apapun itu ya, dunia maya. Kita nggak pernah. Yang ada kita sibuk sendiri. Yang ada kita sibuk dengan anak orang lain. Ini juga nasihat untuk diri saya dan teman-teman. Jangan sampai kita sibuk dengan ilmu, tapi bukan memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Hanya kita sibuk dengan anaknya orang lain. Jadi perhatikan anak kita, karena kelak Allah akan bertanya kepada kita, bagaimana dengan anakmu, dan Allah tidak bertanya bagaimana dengan anaknya si fulan dan fulan. Baik, yang terakhir ini adalah mendidik kepada anak kita lebih fokus dengan kelebihan anak kita, bukan kekurangannya. Fokus kepada anak kita, tinggikan gunung, bukan ratakan lembah. Karena ibu-ibu perlu ketahui ya, yang namanya anak-anak itu sudah Allah bekali dengan kelebihan masing-masing. Maka jangan pernah sekali-kali kita membandingkan anak kita dengan anaknya orang lain. Termasuk juga jangan pernah membandingkan anak 1, 2, 3 kita dengan sesama anak kita. Contoh misalnya begini Bu, contoh. Kita bilang nih ke anak kita yang nomor 2, "Nak, kamu kok gak kayak adekmu? Adekmu itu loh, kalau sinau, kalau belajar tuh cepet banget, kalau begini tuh begini." Jangan. Itu nanti yang terjadi, anak kedua kita itu akan mengatakan, "Wah, Umi menganak emaskan adik, Umi menganak emaskan kakak." Biarkan anak-anak kita punya potensinya masing-masing, dan kita fokus terhadap potensi yang Allah berikan ke
kelebihan yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Bukan masalah akademik, bukan, sama sekali bukan. Tapi yang kita lihat dari fokus kebaikan yang anak-anak telah Allah titipkan, kebaikan-kebaikan kepada diri mereka. Saya punya kisah, ini kisah nyata ya teman-teman. Semoga menjadi inspirasi bagi ustadzah di sini. Jadi kami di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan itu di Yogyakarta, itu setiap ustadzah harus bisa mengamati kelebihan yang anak-anak punya, potensi yang anak-anak miliki. Ya. Bukan dilihat dari bagian akademik, bukan dilihat dari sekian banyak hafalan mereka, nilai mereka, bukan. Tapi dari kebaikan yang pernah mereka lakukan. Ada anak yang dia hafalannya nggak begitu kuat banget, biasa-biasa aja. Tapi dia tuh subhanallah menjadi anak yang paling terdepan dalam masalah menolong temannya. Masya Allah. Jadi kalau temannya tuh butuh sesuatu tuh, dia yang paling, yang aku aja yang bawain tasnya, aku aja yang ini gitu. Dia berperan paling awal. Masya Allah. Maka kita tulis ya, kita bikin nih, kalau ada parenting gitu, kita bikin ini Bu, hiasan dinding. Nanti ditulis di kertasnya itu, tulis pakai desain yang ada di internet. Desain tulis begini, misalnya namanya Ahmad misalnya, atau namanya Muhammad. Jazakallahu khair, terima kasih Ananda Ahmad yang telah menjadi anak yang berempati atau suka menolong temannya. Barakallahu fiik. Itu kita berikan itu. Dan nanti pada waktu parenting, pada waktu wali murid datang, hadiah sudah kita foto. Ini loh Bun, nanti Bun yang mau diberikan kepada anak-anak besok souvenir ini ya. Nanti bunda-bundanya atau abinya atau siapa yang mewakili kasih ke anaknya. Masya Allah, saya masih teringat betul, terekam dalam diri saya tuh Bu. Tahun berapa ya? Itu ada seorang ibu, pas waktu ustadzanya kasih itu ke seorang ibu itu, ini Bun, anaknya kan sudah mau maju, ini Bun buat Ananda ya. Dia tuh lama banget mandengin itu figura, mandengin hiasan dinding, lama banget. Terus kita tuh lihat kayak mau meneteskan air mata loh. Pas anaknya tuh disebut, dipanggil tuh, dia kasih ke anaknya tuh, dipeluk anaknya, nangis sejadi-jadinya. Bisa dibayangkan kejadiannya ibu-ibu. Terus pas sudah mau pulang tuh, saya tanya ke ibu itu, Masya Allah gimana rasanya Bun? Masya Allah ini Ananda, Masya Allah. Saya bilang lagi, Masya Allah ini Ananda punya sifat yang baik loh. Ya Allah ustazah, ternyata anakku tuh punya ya seperti ini. Saya tuh selama ini memandang anakku nakal banget gitu kan, anaknya Ikhwan. Ya Allah aktif banget katanya gitu. Sampai saya tuh deg-degan kalau saya tuh dipanggil ke sekolah. Anakku bikin masalah apa lagi katanya gitu ya. Jadi ternyata anak-anak yang demikian itu, dia punya potensi, entah dia menjadi pemimpin, entah dia berani gitu ya, punya itu. Dan kadang orang tua karena sibuk dengan karirnya, sibuk dengan kerjaannya, dia lupa melihat potensi terbaik yang Allah titipkan kepada anaknya. Maka mulai hari ini nih ibu-ibu, saya nasihatkan untuk diri saya dan teman-teman semuanya ummahat, tulis, bukan hanya dibicarakan, tulis. Anakku yang pertama ini kelebihannya apa yang Allah berikan, anakku yang kedua ini kelebihannya apa. Anak yang cengeng, yang mudah menangis, kamu kok cengeng banget toh? Ada nggak ibu-ibu yang gebes lihat anaknya tuh dikit-dikit nangis, ada nggak yang begitu? Itu sebenarnya bukan cengeng, dia tuh punya hati yang lembut. Anak-anak yang seperti ini nih cocoknya besok dia menjadi relawan-relawan. Menjadi kalau misalnya ada orang curhat, curcol, solusinya apa, ini nih cocok nih anak ini. Jadi subhanallah ya, gunakan kata-kata yang baik ketika berkata kepada anak-anak dan lihat potensi yang Allah telah titipkan kepadanya. Kalau semua orang tua mengerti dan dia fokus terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada anak-anak, Masya Allah anak-anak kita semuanya bintang, semuanya juara. Oh ya, termasuk ini ya Bu ya, nanti kalau ada acara nih, saya tuh sering lihat, kan kadang saya juga diundang parenting di sekolah-sekolah Yogyakarta, sekolah TK, sekolah SD. Itu biasanya kalau saya lihat yang maju ke depan tuh anaknya itu lagi. Paham dah, itu lagi. Anaknya yang hafalan Al-Qur'annya paling banyak, yang hafalan Al-Qur'annya paling bagus, yang baca Al-Qur'annya paling bagus. Bulan kemarin dia yang maju. Bulan depan dia lagi yang ditunjuk. Saya mencoba untuk di sekolah tempat kami, saya mencoba anak-anak untuk semuanya maju, tapi dengan kelebihan yang Allah titipkan masing-masing. Ada yang maju baca Al-Quran, ada yang maju untuk sari tilawah, ada yang maju baca doa-doa. Semuanya dapat peran masing-masing. Ada yang dia anaknya Masya Allah hafalannya nggak hafal-hafal, tapi kalau adzan itu bagus, ya wis maju adzan. Jadi semuanya dapat juara, semuanya bintang ya.
Begitu ya ibu-ibu, ustazah semuanya. Barakallahu fikunna jami'an, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah pastinya datang dari saya mohon maaf. Hapunten, mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.